Halo semua, perkenalkan nama saya Numayasi dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 32. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi Moksa kelas 11. Nah, kali ini kita akan membahas materi agama Hindu tentang Moksa kelas 11. Nah, ada yang tahu nggak pengertian Moksa itu apa? Moksa itu berasal dari kata Sanskerta dari akar kata moksha yang berarti membebaskan atau melepaskan, yang artinya kata moksa lepaskan dan kebebasan, yakni terlepasnya Atman dari ikatan maya sehingga dapat menyatu dengan Atman. Yang dimaksud dengan kebebasan dalam moksa ialah terlepasnya Atman dari ikatan maya sehingga dapat menyatu dengan Brahman. Bagi manusia yang telah mencapai moksa, berarti mereka telah mencapai alam Satchit Anda, yang artinya kebahagiaan yang tertinggi. Setiap manusia bisa mencapai moksa apabila ia dengan tekun mengikuti petunjuk ajaran agama. Untuk mencapai moksa adalah Chaturmarga Yoga. Artinya Chaturmarga Yoga itu 4 jalan menuju Tuhan atau Brahman. Nah, ciri-ciri orang yang mencapai moksa: yang pertama, tekun melaksanakan ajaran agamanya. Di antara keempat jalan tersebut, umat boleh melaksanakan salah satunya yang mereka mampu melaksanakan sesuai dengan kondisi kehidupannya. Nah, yang kedua, moksa dapat mencapai dunia atau ketika dia hidup, dan dapat pula kita mencapai setelah hidup ini berakhir. Orang yang dapat membebaskan diri, pikiran, indera, dan kama dari ikatan keduniawian dan pengaruh suka duka, sedih, senang yang muncul dari triguna, maka manusia tersebut akan dapat mencapai kelepasan itu. Sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita, Brahmatutta prasanmanan soshati nan konhati sama sarvesu putsu matyamadatam, yang artinya setelah menjadi satu dengan Brahman, jiwanya tentram, tiada duka, tiada nafsu birahi, memandang semua makhluk inasi sama. Ia mencapai pengabdian kepadaku yang tinggi. Nah, tingkatan moksa. Moksa dibedakan atas 4 jenis, yaitu yang pertama, samitya, kebebasan yang dicapai semasa hidupnya yang di dunia. Ini karena beliau telah dapat melepaskan diri dari pengaruh maya sehingga mediasi beliau mampu mendengar wahyu Tuhan, contoh para yogi dan para si. Nah, yang kedua, sarupya atau sanharmya, kebebasan yang dicapai sesama hidup karena kelahirannya. Kedudukan Atman merupakan pancaran kemahakuasaan Tuhan, seperti halnya Sri Rama, Buddha Gautama, Sri Krishna. Walaupun Atman lelah mengambil sesuatu perwujudan tentu, namun ia tidak terikat oleh maya. Nah, yang ketiga, salokya, artinya kebebasan yang dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Yang keempat, xiaoxia, kebebasan yang tertinggi di mana Atman telah dapat bersatu dengan Tuhan sehingga terwujud Brahman, Atman Aikyam, yang artinya Atman yang dan Brahman sesungguhnya tunggal. Nah, tingkatan moksa. Yang pertama, jiwa mukti adalah tingkatan moksa atau kebahagiaan atau kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya.
di mana atmatnya tidak akan terpengaruh oleh gejolak indra dan maya atau terpengaruhi dari duniawi, di mana keadaan atman seperti ini disampaikan dengan samya dan syabya. Nah, yang kedua, Widihapmukti adalah tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang sesama hidupnya, di mana atman telah meninggalkan badan wadahnya atau jasadnya sendiri, tetapi roh yang bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis disertakan dengan Brahman, namun belum dapat menyatu dengannya sebagai akibat dari pengaruh maya yang masih ada. Widihapmukti itu dapat disejajarkan dengan Solakya. Nah, yang ketiga, Purnawukti adalah tingkatan kebebasan yang paling sempurna. Nah, artinya pada tingkatan ini posisi atman seseorang keberadaannya telah menyatu dengan Brahman. Setiap orang dapat mencapai posisi ini apabila yang bersangkutan sungguh-sungguh dengan kesadaran dan hati yang suci, mau dan mampu melepaskan diri dari keterikatan maya ini. Nah, posisi Purnawukti dapat dinamakan dengan Sayutya. Nah, jalan mencapai moksha. Yang pertama itu Bhakti Marga Yoga, yang artinya menghubungkan diri dengan jalan sujud bakti dan cinta, menyembah dan berdoa dengan pasrah, persembahkan jiwa raga sebagai yatman kepada ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, Kama Marga Yoga adalah jalan atau cara untuk mencapai moksha dengan melakukan perbuatan atau kebijakan tanpa pamrih. Nah, hal ini yang paling utama dari Kama Marga Yoga adalah melepaskan semua hal dari segala perbuatan. Ini bukan berarti kehilangan, bahkan akan datang balasan berlipat ganda. Nah, yang ketiga, Jatma Marga Yoga artinya cara untuk mencapai yoga yang dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan falsafat pembebasan dari ikatan duniawi. Nah, ada 3 hal yang penting dalam hal ini, yaitu kebulatan pikiran, pembatasan pada kehidupan sendiri, dan keadaan jiwa yang seimbang atau tenang maupun pandangan yang kokoh, tentram dan damai. Ketiga hal ini merupakan jana yoga untuk mencapai perlu, di mana dengan abhyasa artinya latihan-latihan dan vaikya artinya keadaan tidak mengaktifkan diri. Nah, yang keempat, Raja Marga Yoga, jalan mistik atau rohani untuk mencapai moksha. Melalui jalan ini orang akan lebih cepat mencapai moksha, tetapi tantangan yang dihadapinya pun semakin berat, yaitu melakukan tapa dan brata yang merupakan suatu latihan untuk mengendalikan emosi kita atau nafsu yang ada dalam diri kita ke arah yang positif sesuai dengan petunjuk ajaran kitab suci. Sedangkan yoga dan samdhi adalah latihan untuk melakukan meditasi dan pemusakan pikiran. Nah, kita mengulang lagi dari materi yang semester 1. Nah, maka Resi Pranjali dalam bukunya tertulis Yoga Sutra Panjali mengajarkan Astaga Yoga, yakni dengan 8 tahap yoga untuk mencapai moksha, yakni yang pertama, yama, larangan dalam bentuk jasmi. Nah, yama dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ahimsa dilarang membunuh, satya dilarang berbohong, asteya dilarang mencuri, brahmacari dilarang berhubungan seksual, aprihasa dilarang menerima pemberian orang lain, aprihasa dilarang menerima pemberian orang lain atau korupsi. Yang kedua, yama, larangan yang bersifat rohani, yakni
suci batin, sentosa puas dengan apa yang datang, supaya mempelajari kitab-kitab keagamaan, Iswara Pradisa, selalu bakti kepada Tuhan tanpa tahap uji. Nah, itu aja yang saya bisa jelaskan dari materi moksha. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.